Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Asdira dengan NIM channel D022014. Di sini saya akan menjelaskan penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Pengertian depresiasi atau penyusutan. Definisi atau pengertian depresiasi atau penyusutan adalah suatu akumulasi biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi di depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam format laporan keuangan. Karakteristik dari penyusutan atau depresiasi. Sebelum mempelajari cara menghitung akuntansi penyusutan, Anda harus tahu kalau depresiasi memiliki 5 karakteristik yang diantaranya. Pertama, merupakan sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Kedua, merupakan sebuah proses terhadap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan menggunakan aset maupun karena berakhirnya waktu. Ketiga, bukanlah sebuah proses penilaian aset tetap adalah proses pengalokasian biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Keempat, dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Kelima, digunakan hanya untuk aktiva tetap dan berwujud saja, artinya tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Cara menghitung penyusutan atau depresiasi aset dengan contoh rumus. Rumus cara menghitung depresiasi atau penyusutan metode garis lurus dapat dilihat seperti contoh yang ada di sini. Jika sebuah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang dibeli dengan biaya 300 juta, perkiraan penggunaan mobil adalah 5 tahun. Umumnya perusahaan akan mendepresiasikan aset tetap tersebut menjadi Rp 48 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan software akuntansi online seperti jurnal, cara menghitung depresiasi untuk akuntansi penyusutan aset adalah lebih mudah dibandingkan dengan cara manual. Cara menghitung biaya penyusutan dengan beberapa metode depresiasi dalam akuntansi bisnis. Dalam sebuah perusahaan tertentu memiliki beberapa metode jurnal depresiasi yang paling umum digunakan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seorang akuntan pemula ataupun profesional perlu menggunakan metode depresiasi yang rasional dan estimatis. Metode-metode ini juga harus Anda ketahui untuk mempelajari cara menghitung akumulasi penyusutan. Seperti yang sudah kita lakukan pada contoh di atas terkait depresiasi sebuah aset berupa kendaraan yang digunakan untuk pengiriman mobil. Pada contoh gambaran tersebut, kita dapat menggunakan beberapa metode depresiasi untuk menghitung beban penyusutan keuangan perusahaan, diantaranya metode
Metode biaya penyusutan garis lurus, metode biaya penyusutan beban menurun, cara menghitung dengan metode biaya penyusutan jumlah angka tahun, cara menghitung dengan metode biaya penyusutan saldo penurunan. Pada metode ini biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelihatan dari metode garis lurus. Seperti contoh penyusutan fiskal, tarif saldo dapat diturun berganda untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20%, atau 2 kali biaya garis lurus yaitu 1/10 atau 10%. Aktiva dalam kurung unit penggunaan atau produksi. Metode yang ketiga ini ada metode aktivas, di mana metode ini berasumsi bahwa penyusutan atau depresiasi adalah fungsi dari produktivasi atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umur depresiasi dari kendaraan tersebut tidak akan memiliki masalah tertentu mengingat penggunaannya relatif mudah diukur. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak tepat jika digunakan pada situasi penyusutan dengan berdasarkan waktu dan bukti aktivitas. Metode depresiasi khusus, metode penyusutan atau depresiasi yang terakhir adalah metode depresiasi khusus, di mana metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyusutan manfaat aset sebuah perusahaan. Pada beberapa kasus, perusahaan tidak lagi dapat memilih salah satu metode penyusutan aktiva tetap yang sudah disebutkan di atas, karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik unik dan membutuhkan penerapan yang khusus. Dua metode khusus ini dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akumulasi penyusutan atau depresiasi. Banyak hal maupun faktor yang dapat mempengaruhi penentuan biaya depresiasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan biaya depresiasi adalah sebagai berikut. Pertama, biaya perolehan. Kedua, perkiraan umur ekonomis aktiva. Ketiga, perkiraan nilai residu aset. Keempat, menghitung dan mencatat biaya penyusutan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Mercari Journal. Kelima, untuk mencatat depresiasi dalam akuntansi bisnis secara cepat dan mudah, Anda dapat menggunakan software akuntansi only, Mercari Journal. Keenam, jurnal merupakan aplikasi akuntansi terpercaya yang memiliki fitur lengkap seperti laporan keuangan, biaya dan anggaran, investor dan alat transaksi terintegrasi. Metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus ini adalah sebuah metode pengolahkasian pembebanan biaya di mana total biaya yang dialokasikan setiap tahunnya yang sama. Dengan kata lain, metode garis lurus nilai biaya penyusutan konstan setiap tahunnya dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya. B. Metode saldo menurun. Metode yang kedua adalah metode saldo menurun, yaitu metode pengolahkasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya. Sering bertambahnya masa
manfaat dan pada tahun di mana adalah akhir dari masa manfaat tersebut akan dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Pada tahun berikutnya biaya akan semakin mengecil. Contoh, amortisasi. Untuk lebih mempermudah kamu memahami apa itu amortisasi, kita akan buat contohnya di yang sebesar 1 juta. Maka perusahaan tersebut dianggap setelah mengamortisasi peminjaman senilai 1 juta setiap tahunnya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah dan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.